Mute all dulu. All dulu. Baik, kita mulai kajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, tidak hanya menuju pada satu titik yaitu Allah. Konsepnya adalah fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, yaitu Allah, maka aku ingat kamu. Maka ketika hamba Allah berzikir mengingat Allah, dia juga mengingat dirinya sendiri dengan Allah yang mengingatnya. Maksudnya, kalau kita mengenal Allah yang maha besar, maka kita maha kecil. La haula wa la quwata illa billah. Sebaliknya, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Janganlah Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bukan lalu Allah lupa mereka. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah lupa kepada kita. Tapi janganlah Anda seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini yang berat. Orang mengucapkan Allahu Akbar, harusnya dia mengecilkan dirinya. Kalau Allah maha besar, saya maha kecil. Bahkan keberadaan saya tidak ada kecuali hanya dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi orang-orang yang tidak berzikir, fa'ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Dia merasa hebat, merasa besar. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengerti bahwa zikir bukan hanya lisan. Mengerti bahwa zikir hanya bukan pemahaman. Mengerti bahwa zikir itu harus melibatkan jiwa kita. Ini ketika kita merasakan besar, maka sungguhnya kita tidak sedang berzikir. Kenapa? Karena padahal yang maha besar adalah Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi bahwa ketika kita berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, kita sadar bahwa siapakah diri kita. Man arafa rabbahu arafa nafsah. Barang siapa mengetahui Allah, maka harusnya mengetahui dirinya sendiri. Jangan sampai kita berzikir, betapa banyak orang berzikir, Alhamdulillah, disandingkan dengan kesombongan, disandingkan dengan ke, ketakaburan atau ujub. Inilah saya. Kamu hebat sekali. Kata-katanya seakan-akan bagus. Oh, Alhamdulillah. Saya bla 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 bla. Kamu cantik sekali. Alhamdulillah, saya pakai Wardah. Mungkin Wardah barang yang mahal. Alhamdulillah, saya pakai klinik kecantikan. Member. Jadi alhamdulillahnya itu bergabung dengan ketakaburan. Kamu pintar sekali. Alhamdulillah, titel saya ini profesor,
kotor, saya ngambil bla bla bla. Nah, subhanallah. Maka antara zikir dengan jiwa nggak ketemu. Ini yang disebut dengan jiwa yang kotor. Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini jiwa, nafs. Untung bagi yang membersihkannya, ini jiwa. Ha itu adalah jiwa. Karena berkaitan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bayangkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. An-nafs ternyata di dalam Al-Qur'an ada fujur, ada nafs taqwa. Ada ngajak ke kotoran, ada yang sifatnya kotor, ada sifatnya bersih. Untung bagi aflah man zakkaha, untung bagi yang membersihkannya. Berarti membersihkan dari yang kotor. Waqad khaba man dassaha, ini yang bersih dihilangkan malah kotor. Maka ketika ketika kita melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah Anda membersihkan jiwa Anda atau mengotori diri kita? Kita lihat sejauh mana kita mengetahui siapakah kita sebagai hamba Allah, hamba Allah. Maka ketika banyak orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat tangan saya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Subhanallah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzur ila qulubikum. Allah tuh nggak ngeliat lafaz kita saja, hanya fisik saja. Tapi yang dilihat oleh Allah, orang ini bertakbir, jiwanya bertakbir tidak. Jiwanya dibersihkan tidak. Subhanallah. Ketika kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fazkuruni, ingat aku, azkurkum, azkurkum. Maka aku ingat kamu. Subhanallah. Jadi kita tahu siapa kita ini. Kita ini adalah nothing. Hamba Allah. Menjadi tunduk, pasrah. Tidak ada kekuatan apa-apa. Pasrah, tunduk, berserah diri kepada Allah. Subhanallah. Jangankan kita. Antum asyadu khalqan amis sama. Jangankan kita. Langit dan bumi serta seisinya itu kecil. Mana yang lebih dahsyat ciptaan kamu sebagai hamba Allah yang kecil ya? Atau langit yang begitu dahsyat? Subhanallah. Selalu saya ingatkan. Matahari yang begitu gagahnya. Itu pun kecil di mata Allah. Ini wajah kita. Ambillah pena atau spidol. Titik ini, titik ini adalah bumi serta seisinya. Wajah kita adalah matahari. Subhanallah. Matahari yang begitu dahsyat itu pun tidak punya pujian. Falamma rasyamsu bazighatan qala hadza rabbi. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Nabi Ibrahim. Pertama dia melihat bintang, bintang keren hilang. Dia melihat bulan, bulan hilang. Dia melihat matahari, matahari pun hilang. Ya qawmi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang Anda musyrikkan. Membesarkan selain Allah adalah isyrak, musyrik. Yaitu mengagungkan selain Allah adalah musyrik. Bayangkan matahari pun tidak ada apa-apanya. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan, aku tunduk kepada yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Subhanallah. Langit dan bumi itu kecil. Maka betapa banyak orang takbiran, hatinya tidak bertakbir. Subhanallah. Saya selalu mengingatkan analogi. Kalau kita dikasih tahu, nih setengah jam lagi sampai tamu. Oh ya, tamu-tamu agung nih pada datang itu semua. Orang-orang hebat pada apa yang Anda bersihkan terlebih dahulu bukan lemari kita, bukan kita cat rumah kita cat,
Enggak. Yang kita beresin dulu ada ruangan tamu yang mana tamu akan melihat. Tamu yang dilihat tuh pertama ke ruang tamu. Ya, kalaupun dia datang ya ke WC, WC tamu khusus toilet, itu yang kita bersihkan. Begitu juga kita. Apa yang Allah lihat? Hati kita. Allahu Akbar takbiratul ihram. Ihram itu yang tadinya halal menjadi haram. Kita halal memikirkan bla 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 banyak. Tapi ketika takbiratul ihram, yang kita pikirkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Yang kita pikirkan hanya yang kita besarkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu pun yang kita besarkan selain Allah. Berihram, ini haram ketika saya berihram. Saudara-saudara kita yang di Mekah ketika haji berihram, yang tadinya ini haram jadi haram. Ini pakaian-pakaian, motong kuku, motong rambut ini haram. Begitu juga takbiratul ihram. Kadang-kala kita ngelihat orang sholat cepat sekali. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. Ya kan? Ini sholat apa? Sholat itu dialog kita dan Allah, hati kita, jiwa kita. Maka jiwa itu harus kita bersihkan. Maka ketika kita berdialog, berzikir, itu di dalam diri kita. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Nafs itu adalah jiwa kita. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berzikirlah, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Ingatlah Allah dalam jiwamu. Tadarru'an khufiyatan. Tadarru'an itu merasa kecil, rendah. Rasa takut ya Allah. Rasa merendahkan diri. Wa khifah. Khifah itu takut. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, itu. Tapi betapa banyak orang sholat Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik. Ini sholat apa? Subhanallah. Sholat apa seperti ini? Betapa amat sangat sedih saya melihat orang sudah tua, sholatnya seperti itu. Saya pernah masuk musola, ya. Karena dalam perjalanan saya cepat-cepat berhenti, berhenti saya sholat. Masuklah, masbuk. Imamnya udah dari rambutnya menunjukkan umur 60 tahun ke atas. Saya masuk, mereka dalam apa udah siap-siap mau sholat, terlambat. Allahu Akbar baru masuk. Udah mulai ini. Langsung Allah Akbar, ya beda berapa menit, paling 1 menit saya masuk. Kemudian ternyata sholatnya cepat. Allah Akbar. Sami'allahu liman hamid. Karena sholatnya cepat, saya keluar dari jemaah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Cepat sekali. Waktu itu sholat asar jadi suaranya nggak keluar. Saya langsung keluar dari berjemaah. Karena syarat sahnya sholat diantaranya adalah tumak nina. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah, berzikirlah. Ingat Allah Tuhan di dalam jiwa Anda, dalam hati Anda. Kalau hati kita yang berzikir, pasti pelan-pelan. Apalagi ditanda hati ditambah lagi tadarruan. Tadarruan itu merasa tidak ada apa-apanya, merasa kecil, merasa tidak berdaya. Wa khifat, dan rasa takut ya Allah. Nah, itu. Wadunal jahr minal qawl bil ghudwi wal asal. Nggak harus teriak-teriak mengeluarkan suara. Wala takum minal ghafilin. Ini surat Al-A'raf ayat 205. Maka jiwa kita yang berzikir. Sekarang ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada rasanya. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Nggak ada rasanya.
Coba Anda rasakan sebelum takbir dan setelah takbir. Apa yang kita rasakan? Maka bagaimana merasakan ini? Hadirkan hati Anda. Sudah diingatkan kita ini harus berzikir. Ada rasa rendah. Maka lihat tangan saya lagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya. Itu yang harus kita. Saya ini kecil. Betapa banyak orang takbiratul ihram, sholat, mikirnya macam-macam. Mobil saya, harta saya, rumah saya, sertifikat tanah, perusahaan saya. Apakah Allah tidak tahu isi hati kita? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia. Apapun yang terbesit dalam hati dan pikiran manusia, kami mengetahuinya. Apapun yang terbesit dan terbisik, itu itu namanya terbesit. Terbesit itu cuma sedikit, ataupun yang terbisik ada suara-suara di dalam. Allah tahu. Allah Maha tahu. Subhanallah. Orang lihat pemandangan. Keren banget. Cakep banget. Nol di mata Allah. Tapi ketika kita lihat pemandangan, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang bermanfaat. Nah, masalahnya kita lebih menunjukkan performan kita, tampilan kita. Baju kita yang bagus, tampilan kita yang bagus, daripada menunjukkan hati kita di depan Allah. Tidak haram Anda memakai mobil yang bagus. Ada yang mobil harga mungkin 150 juta, 200 juta rupiah. Ada yang mobil harganya puluhan miliar. Ketika kita memakai mobil yang puluhan miliar, yang miliar, Anda masuk dalam mobil, kemudian keluar, apakah dalam terbesit dalam hati pikiran Anda, inilah saya orang kaya, maka takbirnya nol. Karena takbir itu tidak ada satupun yang besar. Jangankan kita, bumi serta seisinya adalah bakterinya alam semesta, amat sangat kecil. Bumi dibanding matahari amat sangat kecil. Matahari dibanding Antares, itu bakterinya Antares kecil. Bayangkan, bagaimana yang mencipta alam semesta. Tiba-tiba kita bangga dengan harta kita. Maka banyak orang yang berzikir tidak merasakan apa-apa. Sementara kita dianjurkan alladzina hum fi salatim khushyu'un. Ketika salat kita merasa kecil. Khusyuk itu apa? Al-khusyuk artinya apa sih? Al-khudu, at-tadarru. Khusyuk itu merasa kecil, rendah. Itu. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitu khasyan mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس. Karena Al-Quran diletakkan di atas gunung. Dan ingat, gunung adalah makhluk yang terbesar di bumi ini. Di hamparan bumi ini yang terbesar adalah gunung. Supaya manusia bisa memotret dirinya dengan gunung. Kita tuh kecil dibanding gunung. Kalau Al-Quran itu dia taruh di atas gunung, akan tunduk khasyian mutasaddian. Tunduk terpecah belah. Betapa banyak orang baca Al-Quran, hatinya tidak tergetar. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung bebatuan. Kalau kita ke Tanah Suci, ke Mekah, Madinah, itu gunung-gunung itu hitam. Batu-batu hitam. Karena matahari itu kerasnya luar biasa. Itu akan terpecah belah.
Coba bayangin. Yang satu lagi, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya apa ini? Buang Al-Fatihah seperti itu. Ganti yang baru. Allahu Akbar. Baca dengan tumanina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Begitu cara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Allah, Engkau yang maha besar, aku kecil, nothing ya. Allahu akbar, aku kecil, nothing, tidak ada apa-apa ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang patut dipuji kecuali Engkau. Tidak ada yang patut dibesarkan kecuali Engkau. Tidak ada yang patut diagungkan kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak disanjung-sanjung kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Lihat diri kita, ya Allah, ampun ya Allah, aku menyanjung diri aku memuji diri aku memuji harta aku, jabatan aku, kecantikan aku, kegarnya Allah. La ilaha illallah wahdah, hanya Allah saja. Saya ajarkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata-kata yang sifatnya jumlah ismiyah, yaitu kata-kata yang hanya memberikan informasi. Saya, seandainya buku ini merah, buku ini putih. Dan sekarang, apakah warna buku itu? Warna buku itu putih. Titik. Ah, sekarang saya ubah. Warnanya apa? Putih apa merah? Apa biru apa kuning? Tidak ada warna selain putih. Wah, subhanallah. Walaupun sama-sama putih, tetapi penekanan yang berbeda. Sekarang eh, jumlah fi'aliyah. Saya tidak usah pakai bahasa Arab. Saya datang ke rumah Ahmad. Kamu kemana tadi? Saya datang ke rumah Ahmad. Saya berkunjung ke rumah Ahmad. Oh, tadi kemana? Ayo, ke rumah siapa? Saya tidak kemana-mana kecuali ke rumah Ahmad. Jadi kalau ada tidak, kemudian ada kecuali, itu bukan sekedar informatif, kognitif. Lihat tangan saya sini, bukan hanya saya tahu, tapi informatif yang sifatnya kognitif plus rasa. Bisa saja Allah itu ilahun, tapi tidak pakai itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Bukan hanya informasi Allah sebagai Tuhan, bukan hanya sifatnya kognitif, tapi kecenderungan kita membesarkan selain Tuhan itu besar. Kecenderungan isyrok musyrik itu besar. Kekuatan fujur itu besar, membesarkan selain Allah. Maka wadhkur rabbaka fi nafsik. Berzikir itu dengan hati, di dalam hati, dengan jiwa, kebersamaan jiwa kita. Ini Al-Quran, perintah. Wadhkur, ingat, berzikirlah. Rabbaka, Tuhan kamu. Fi nafsi, di dalam jiwa Anda. Sekarang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Gak ada rasanya. Wah, ngapain? Wah, suara saya bagus kan? Tadi kan suara saya bagus. Anda membesarkan suara Anda dengan nama Allah. Bayangkan. Ini yang harus kita paham. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kita baca. Ini penekanan-penekanan menunjukkan pengasahan jiwa, bukan yang sifatnya informatif. Diulang-ulang. Maka pengasahan jiwa wajib pengulangan. Repetition. Tidak cukup hanya repetition, intensification harus mukatsaf, harus diulang terus menerus secara intensif, barulah terbangun afeksi. Itu Al-Quran, teori Al-Quran bukan teori saya. Saya nggak punya teori. Maka ketika kita membahas ini, itu beda dengan membahas ini. Membahas jiwa, hati, itu beda dengan ini. Dengan akal kita. Tadi kamu kemana? Saya tadi ke rumah Pak Kiai. Saya tadi ke rumah Pak Kiai. Selesai informasi. Ada keraguan, ada tendensi, kecenderungan. Eh, ayo, tadi ke mana? Ayo, ada tendensi negatif. Ayo, saya tidak kemana-mana kecuali ke rumah Pak Kiai. Informasinya sama dia ke rumah Pak Kiai. Yang ditekankan itu bukan hanya kognitif, tapi afektif. Ada cognition, ada affection. Jadi bukan sekedar saya datang ke rumah Pak Kiai, bukan. Tapi menggugurkan tendensi-tendensi negatif. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah, itu menggugurkan kecenderungan kita membesarkan selain Allah. Karena itu ada di dalam diri kita. Inilah saya, lihatlah saya, lihatlah saya. Itu ada setiap insan. Itulah yang dikatakan fa'alhama fujura. Di dalam diri kita ada fujur. La ilaha illallah itu yang dibidik, yang dihantam, yang ditempa, yang dididik adalah jiwa kita. Bukan lafaz, bukan hanya sekedar informasi bahwasanya Allah adalah ilah, bukan hanya sekedar itu. La ilaha illallah, diulang lagi, wahda, hanya Allah saja, ditambah lagi, la syarikalah, tidak ada yang lain. Kurang apa penekanan-penekanan ini? Tapi jiwa kita juga tidak bersih. Setelah Anda berzikir, menunjukkan who am I? Nauzubillah, menunjukkan inilah saya, inilah saya. Ini zikiran apa? Betapa banyak orang sholat. Setelah sholat dia masih marah kepada istrinya, pada suaminya, pada anaknya. Allah Akbar, ini sholat apa? Betapa banyak orang tidak mengerti sholat. Maka orang sholat, yang benar-benar sholat, dia bisa meredam emosinya. Bukan berarti hawa nafsu kita hilang. Bukan berarti fujur itu hilang. Kita menekan kecenderungan negatif. Karena memang kita diuji dengan adanya hawa nafsu. Beda dengan para malaikat. Kita ribut dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan tetangga, dengan siapapun. Kemudian kita sholat. Setelah sholat harusnya sudah tidak ada lagi keributan. Jangankan keributan, marah dan ngamuk. Berkeluh kesah pun hilang. Al-Quran yang mengatakan demikian. Innal insanu khuliqa haluan. Idza masuk syarru jazuan wa idza masuk khairu manan. Illa al-musalli. Alladzina ma'ala salatim daimun. Allah. Potret diri kita. Betapa banyak kita melakukan ibadah. Tapi ternyata tidak ada artinya apa-apa. Betapa banyak kita ibadah-ibadah. Tapi perilaku kita tidak ada hubungannya dengan ibadah.
Seakan-akan sholat tidak ada hubungannya dengan perilaku. Seakan-akan perintah Allah tidak ada manfaatnya. Seakan-akan itu terjadi pada diri kita semua. Betapa banyak orang membanggakan apa yang dimiliki. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada setitik pun nikmat yang Anda rasakan. Itu semua hanyalah dari Allah semua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi yang kamu dustakan nikmat begitu dahsyat itu dari Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Jangan sampai kita menyalahkan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah salah setitik pun. Anda menyalahkan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan orang-orang yang sholat tidak lagi berkeluh kesah. Kemarin waktu khutbah Jumat, saya menggaris bawahi. Bagi mereka yang punya harta cukup, bahkan lebih dari cukup. Kemudian dia tidak berkurban hewan kurban. Astagfirullahaladzim. Tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bukan dari saya. Itu tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau orang yang sholat, yang sesungguhnya sholat, dia tidak akan kikir, dia tidak akan pelit. Idza masul khairu manu'an. Orang kadang-kadang mendapatkan harta, semakin punya harta, semakin manu'an, semakin menahan, semakin merasa punya ini bulat aku, punya aku, punya aku, punya aku, merasa punya. Akhirnya pelit. Illal musallin, kecuali orang yang salat. Al-Quran, surat Ma'arij. Man wajar sa'atan, barang siapa mempunyai keluasan. Walam yudhahi, dan dia belum berkurban hewan kurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan deket-deket tempat ibadah kami, tempat sholat kami. Ini hadis. Di dunia saja Anda dikucilkan, dicampakkan, tidak bergabung dengan orang-orang yang sholat. Apa itu tandanya? Anda punya harta banyak, tidak menyumbang hewan kurban. Kata Rasul, jauh-jauh, jangan dekat-dekat tempat ibadah, tempat sholat kita. Bayangkan. Subhanallah. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan nikmat yang begitu banyak pada kalian. Nikmat yang begitu dahsyat. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat mengagungkan Allah dan berkurban. Dan berkurban. Kalimat perintah ini tentu sesuai dengan kemampuan kita. Saya tidak berbicara ketika Anda tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Tapi Anda punya HP, punya ini, tapi tidak berkurban bagaimana? Wanhar Anda berkurban, sholat dikaitkan dengan kurban. Anda punya mobil mewah, rumah bagus, semua serba ada. Punya kulkas yang besar, 2 pintu, semua kamar pakai AC. Terus tidak berkurban, ini apa itu? Terus sholat Anda di mana? Mana perintah Allah? Wassalli li rabbika, salatlah, dirikan salat membesarkan Tuhan. Wanhar, 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 berkorban. Karena ketika dia melihat hartanya, ini milik aku. Dia melihat tubuhnya, ini milik aku. Dia melihat rumahnya, ini milik aku. Maka hanya orang yang merasa hartanya berkurang, hanyalah orang yang merasa punya. Wah, uang saya berkurang. Itu tanda ada hitam di jiwa Anda. Apakah kita menunggu musibah baru kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun?
Sungguhnya kami milik Allah dan kami dalam perjalanan menuju kepada Allah. Tidaklah, jangan menunggu musibah. Baru kita ucapkan sungguhnya kami milik Allah, innalillah. Jangan, jangan menunggu musibah. Tapi kita setiap saat menyadari semua adalah milik Allah. Kalau Allah yang punya, maka Allah yang mengatur. Apa iya kita datang ke rumah orang kita sebagai tamu dan tuan rumah yang punya rumah itu. Kemudian kita mengatur rumah itu kan tidak. Subhanallah. Maka yuk mari kita berzikir dengan jiwa kita. Dengan hati kita. Maka kalau ini semua milik Allah, ini milik Allah, baru kita merasakan inna a'tainakal kautsar. Baru kita bisa merasakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru kita bisa merasakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bicarakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda, yang Allah berikan kepada Anda, yang Allah berikan. Ini semua dari Allah, dari Allah, dari Allah. Coba kita lihat Allahu Akbar, kita coba latih membersihkan jiwa dengan takbir. Sehingga kita berjalan di muka bumi ini penuh dengan tawadhu. Betapa banyak orang membesarkan dirinya dengan fisiknya, dengan kegagahannya, dengan kecantikannya. Betapa banyak orang membesarkan dirinya dengan ilmunya, dengan titelnya. Betapa banyak manusia membesarkan dirinya dengan hartanya. Betapa banyak manusia membesarkan dirinya dengan jabatannya. Allahu Akbar, Allah. Runtuhlah itu semua. Untuk mencapai titik itu, bayangkan Anda dalam balutan kain kafan di dalam tanah. Baru kita bisa merasakan. Plus ditambah lagi dengan kita penuh dengan dosa. Apa yang kita perbuat, pintu taubat pun sudah tertutup ketika sakaratul maut. So, jangan sampai kita tidak merasakan titik nol dalam sholat kita. Mungkin Anda mengatakan kamu lebay kalau sholat nangis. Kamu lebay kalau zikir nangis. Kamu lebay. Ingat Bapak Ibu, orang yang berbuat kebaikan tidak dibiarkan oleh syaitan. Bukankah Nabi Ibrahim dengan Ismail melangkah kakinya untuk menjalankan perintah Allah dihadang oleh syaitan-syaitan, maka dilempar batu. Itulah diabadikan namanya jamarat. Seremonialnya diabadikan agar kita sadar kebaikan apapun yang kita lakukan ada yang menahan. Anda mau bersedekah, jangan, sayang uangnya. Kamu beli kambing 3 juta, mahal. 3 juta coba bisa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Uangnya habis. Uang kamu berkurang. Ingat, hanya orang yang merasa punya yang merasa kurang. Saya selalu mengilustrasikan itu. Kalau saya tidak punya uang, saya minjem duit, duit nggak ada anak. Bener nggak ada. Tiba-tiba Allah ngasih saya harta. 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta. Allah. 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 10 juta. Allah, 15 juta berandai-andai. Ini hanya berandai-andai. Saya tidak punya uang sebesar itu kegedean. Subhan, kita keluarkan uang. Anda sedekah 3 juta. Wih, saya punya uang 15 juta, beli kambing 3 juta. Ya, uang saya berkurang. 15 berkurang 3, tinggal 12. Ittaqillah, takutlah Anda kepada Allah. Subhanallah. Anda merasa berkurang harta karena Anda merasa punya, padahal itu milik Allah. Apakah dibenturkan dulu, bom, Anda menekan musibah, penyakit, ada kecelakaan, yang Anda harus bayar ratusan juta ke rumah sakit, tidak ada artinya apa-apa yang 15 juta itu. Hilang, nol, minus. Sangat mudah bagi Allah. Apa nunggu musibah dulu?
Apa nunggu? Jangankan harta Anda. Apa nunggu? Ini kisah-kisah nyata. Anak naik mobil, mobilnya baru meledak, hangus, terbakar, habis. Apa nunggu itu baru Anda merasakan harta itu milik Allah dan anak itu milik Allah? Bukankah kita belajar dari Nabi Ibrahim, anaknya pun disembelih? Itu ujian, diuji. Diuji dengan anak. Tahu ini ujian, maka digantikan dengan kambing. Tapi jangan dipahami tekstual. Mana yang lebih baik Ustadz, kambing atau sapi? Oh jelas kambing, hadisnya begini, hadisnya begini. Ini Ustadz tekstual, sah-sah saja. Karena waktu itu Nabi Ibrahim ketika menyembelih tidak jadi sapi. Oh, karena Rasulullah SAW mengatakan kurban dengan kabsyaini amlahaini, yaitu dengan dua kambing domba jantan yang besar yang bagus. Maka kambing bukan sapi. Ini orang berfatwa tidak melihat konteksnya. Subhanallah. Kalau berbicara fikih, mana yang afdal harus dilihat konteks. Tidak bisa melihat teks. Konteksnya dulu dilihat. Subhanallah. Di Mentawai, di Sulawesi banyak orang-orang fakir. Apalagi di sana amat sangat sulit sekali kambing. Terus Anda gara-gara ini akhirnya tidak nyumbang ke pedalaman. Ini keterbatasan ilmu. Tapi dia ahli ilmu. Iya manusia, dia ahli fikih. Iya, siapa yang melabel dia ahli fikih? Anda yang tidak punya ilmu. Sama orang punya ilmu, tidak biasa saja. Wah, dia selalu, wah dia orangnya viral, tahu dia. Iya, Anda tidak punya ilmu, malah menilai. Wah, hebat. Sama orang punya ilmu, ya biasa saja. Bahkan banyak kesalahan-kesalahan dalam fatwa-fatwanya. Subhanallah. Saya tidak punya ilmu arsitek gambar ataupun bagaimana membangun. Keren bangunannya. Bagi orang pas lihat gambar, ini bahaya ini. Ini bisa ambrol, bisa dan seterusnya. Yang bisa menilai itu yang sama punya ilmu. Subhanallah. Balik lagi tadi. Nabi Ibrahim berkorban dengan anak kita dengan harta saja. Ada tidak mau. Maka salat dikaitkan fasalli li rabbika wanhar. Bayangkan. Dan dirikanlah salat membesarkan Tuhan Anda dan berkorbanlah. Salat dikaitkan dengan korban. Al-Quran mengatakan orang kikir itu ada yang salah dalam salat. Karena orang yang salatnya benar tidak akan kikir. Jangankan harta, tubuh saya pun tidak ada apa-apanya. Anak saya pun tidak dapat dibanding Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, api semua. Yang penting Allah, walaupun aku terbakar. Allah, subhanallah. Oh, saya dapat kritikan. Apa Anda mengatakan suatu tidak diterima, itu kan urusan Allah. Betul, itu urusan Allah. Tapi Allah ngasih isyarat. Rasulullah mengasih isyarat. Tindakan preventif itu penting, Bapak Ibu. Buat kita. Orang cerdas, orang pinter selalu melakukan tindakan-tindakan preventif. Dan seluruh tindakan preventif itu based on negative thinking. Itu hukum alam. Semua tindakan-tindakan menjaga, penjagaan, itu harus berdasarkan negatif, berpikir yang negatif. Mobil Anda kunci. Kenapa? Kalau nggak dikunci, nanti orang ngambil. Nah, rumah Anda kunci. Ya kalau nggak ada orang masuk. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berzikir tidak menghadirkan hati. Kepasrahan tunduk pada Allah, pasrah tunduk. Maka haji, titik kepasrahan tunduk pada Allah. Tadi malam, maghrib, ya, saya marah. Kenapa? Karena gara-gara ada WA masuk. Pak Ustadz, saya lagi haji. Ini jemaah haji yang sangat terkenal. Tak perlu disebut. Pak Ustadz, mereka mengatakan kita tidak perlu mabit di Mina. Karena mabit itu ada 3 hukumnya. Wajib, sunnah, mubah. Kemudian kita lempar jumrohnya itu
setelah zawal, karena tidak, kalau sebelum zawal itu tidak sah. Saya marah karena pertama kali ini ini lembaga besar yang selalu membawa jumlah bukan 100 200 lebih. Karena saya pernah tahu, saya pernah masuk bergabung dengan mereka. Waktu saya baru pulang ke Indonesia, saya bilang, nanti haji begini-gini ini gambarnya. Oh, nggak benar nih Ustaz. Saya diam aja. Nggak boleh, kalau dari Musdalifah itu nggak boleh ke Mekah. Dari Musdalifah itu harus ke Mina. Nggak sah haji. Saya diam. Kenapa diam? Karena background orang ini tidak ada background akademiknya. Kalau berdebat dengan orang jahil, itu menghabiskan energi. Saya bilang, saya hanya, boleh Pak, nggak bisa, kita nggak pakai itu, nggak pakai. Ya karena saya kan visitor tamu. Saya ingat sekali. Lembaga besar ini memulai kesalahan. Tidak ada satupun ulama mengatakan mabit di Mina itu mubah. Kalaupun ada sedikit ulama yang mengatakan mabit di Mina hari tasyrik ya. Saya tidak bicara hari Yom Tarwiyah. Kalaupun ada hanya sedikit ulama mengatakan itu sunnah. Sunnah yang hampir diwajibkan. Tapi mayoritas ulama itu wajib. Ini alasan agar mereka tinggal di hotel. Mana titik kepasaran ketundukan Anda kepada Allah? Haji sekali dalam seumur hidup. Bapak Ibu, please kalau Anda belum haji, jangan ikut pembimbing ibadah yang betul-betul hanya ibu ikut buta. Belajar, belajar, belajar. Haji seumur hidup sekali tapi rusak. Kalau sholat ada yang salah, kita benarkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Kita pelajari lagi. Mungkin puasa Anda banyak marah salah, Anda perbaiki lagi. Tapi kalau haji, sudah bayarnya mahal, kuotanya susah, Anda mengatakan mabit di Mina mubah, itu ulama mana? Dia ngarang. Ini dari mana? Akhirnya saya screenshot pendapat-pendapat ulama, saya kirim ke orang itu di jemaah saya juga. Nih, saya terjemahkan. Kasih screenshot saya ke pembimbing ibadahnya. Saya terjemahkan huruf per huruf. Tidak ada yang mengatakan mabit di Mina itu mubah. Kalau sudah ada, tapi minoritas. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya haji yang terakhir membawa 6 nenek-nenek. Yang satu lagi ibu jumroh itu pakai wheelchair, pakai kursi roda. Saya bela-belain masuk ke Mina. Mina itu luas. Memang tidak ada tenda, tidak apa-apa lah di luar. Yang penting kita di area Mina. Subhanallah. Sampai tidur-tidur di emper-emperan tuh. Ada tong sampah yang besar samping-samping itu. Kadang-kala diusir lagi oleh askar. Oh, kita pindah lagi ke sana. Akhirnya ada tempat agak nyaman. Di bawah flyover itu. Di bawah nyaman bersamaan dengan tong-tong sampah. Duduklah di sana. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah Anda semampu Anda, sebisa Anda. Bukan langsung ke hotel tidur. Tidak. Ini kan ada yang sunnah. Inna lillahi. Anda wajib bayar dam itu. Subhanallah. Ini lembaga ini, maka ya yang ngontrol tidak ada. Siapa yang ngontrol ini semua? Yang kasihan adalah jemaah yang sudah bayar dan menunggunya bertahun-tahun. Nauzubillah, saya tidak berbicara tentang harus orang yang sekolah, maka belajarlah haji sebelum Anda haji. Dan saya berikan kesempatan itu gratis belajar haji masa, free of charge. Pasti ketika menjelang haji saya akan terangkan hukum-hukum pakai Zoom, pakai gambar. Ini berbahaya sekali, amat sangat berbahaya. Ingat, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik hukumnya wajib, kecuali di sana ada uzrun syar'i, ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Anda sakit harus diopnam, oke. Ada kebutuhan buat umat, oke. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba penuh, padahal tidak penuh. Anda bisa masuk ke Mina, luas. Oh, tendanya penuh. Oke, paling tidak Anda, ini Mina, Anda di pinggiran Mina lah. Nggak langsung di hotel sana. Jauh 1 kilo ataupun 2 kilo. Ini apa? Ibadah apa ini? Subhanallah. Maka haji itu ada titik kepasrahan, titik klimaks al-khudu wal inqiyad, tunduk pasrah kepada Allah, tunduk apapun yang disuruh iya, apa yang disuruh. Kalau alasannya capek Ustaz, misalnya capek, penuh.
Nggak nyaman di tenda-tenda itu penuh. Kalau bicara tidak nyaman, dari awal pun tidak nyaman. Toa penuh orang, wukuf penuh orang, WC pengantri. Tidak bisa Anda menjadikan tidak nyaman itu sebagai alasan tidak melakukan sesuatu. Nyaman atau tidak nyaman tergantung hati kita. Jujur kalau saya haji ngeliat orang berkumpul begitu pakaian ihram di Mina, di Arafah itu nangis dapat kebahagiaan yang dahsyatnya luar biasa. Ketika kita tawaf, wih, penuh manusia, ya Allah nikmat betapa dahsyat. Kenapa? Kacamata kita, paradigma kita, perspektif kita harus dirubah. Ini bukan manusia biasa. Mereka datang dari jauh hanya untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, berzikir. Dan setiap orang-orang berzikir dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat-malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Kalau orang berzikir itu akan datang malaikat-malaikat di mengayomi kita, mengatakan jangan takut, jangan sedih. Subhanallah. Kami ini bodyguard Anda, kami ini pelindung Anda, kami juga. Ini Quran. Maka setiap orang membawa keberkahan. Mereka berkumpul dan tawaf semuanya sampai Baitul Ma'mur, sampai ke atas langit lapisan 7 terus ke atas. Itu cahayanya dahsyat. Laksana Anda masuk dalam lautan, di dalam lautan yang paling dalam. Kanan kiri depan belakang bukan air tapi keberkahan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Di tempat mana lagi di muka bumi yang sedahsyat itu hanyalah tanah suci. Kacamata kita. Kalau Anda mengatakan tidak nyaman, hati Anda ada kehitaman. Kalau Anda urusan sendiri pribadi, tidak ada masalah. Anda urusan dengan Allah. Tapi ketika Anda pemimpin rombongan haji, Anda mengatakan bahwasanya mabit di Mina adalah mubah. Wallahi azim demi Allah. Dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Dan saya atas nama bagian daripada masyarakat, mari kita belajar haji. Oh dia kan pembimbing ibadah haji, dia tanggung aja, dia dosa dia terserah dia. Tidak bisa begitu. Kita ibadah harus dengan ilmu. Anda sholat, Allah Akbar, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, Allah Akbar, Bismillah. Baru kita maliki yaumiddin, iya. Allah Akbar udah ruku. Tidak cepat. Oh, Anda harus keluar dari jemaah itu. Mau biarin aja ikutin. Allah, Sami Allah, Allah. Assalamualaikum. Tanggung jawab imam. Tidak ada tanggung jawab imam. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Hukumnya suatu fardu ain, pribadi-pribadi. Keluar dari jemaah. Ini biasanya terjadi di rest area. Jangan bergabung dengan orang-orang yang sholatnya cepat. Rusak. Di akhirat Anda tanggung jawab sendiri. Subhanallah. Haji bukan pimpinan kloter yang tanggung jawab. Kita. Kita. Kasihan orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka pembimbing ibadahnya ini. Yang parah banget. Subhanallah. Kok kita bikin sertifikasi bagus. Tapi zaman di Indonesia sertifikat pun bisa dijual belikan. Syarat-syaratnya ditambah-tambah harus ikutin ini 8 hari. Setelah 8 hari harus bayar untuk ikutin ini. Banyak sekali persyaratannya. Bikin susah. Sama yang sekarang saya alamin sekarang ini. Kita mau bangun anak-anak yatim, rumah anak-anak yatim. Oh, arsiteknya datang, kita gambar. Izin di Bogor harus bayar ratusan juta. Ini apa ini? Niat kita ini membangun untuk anak yatim. Malah pemerintah menyulitkan kita. Ini manusia apa nih pemerintah-pemerintah ini? Kita ini membantu pemerintah dalam memakmurkan, menghidupkan masyarakat. Bukan malah kita dihajar dengan aturan-aturan yang harus membayar ratusan juta. Kita ini ngumpul uang jemaah sedikit demi sedikit untuk anak-anak yatim piatu. Tiba-tiba Anda tidak bisa bangun, kecuali Anda harus bayar sekian-sekian. Ini di Bogor ini. Mereka tidak kenal neraka apa? Mereka tidak tahu bahwa saya makan harta anak yatim itu menjadi api dalam perut mereka. Saya emosi ketika ada hukum Allah yang dilecehkan. Kalau saya pribadi dilecehkan, nggak ada urusan. Bahkan Anda dasar arifin, gitu kan?
Ada binatang yang suaranya kayak begitu. Dasar arifin, nggak masalah, nggak ngaruh bahasa santai. Tapi ketika aturan Allah Anda lecehkan, tunggu dulu. Ada Nabi Anda lecehkan, tunggu dulu. Ini urusannya nyawa. Agama kita tidak boleh dilecehkan. Nah, ini sekarang yang melecehkan hukum-hukum Islam adalah orang-orang yang dianggap mengerti hukum Islam. Zaman sekarang seperti orang-orang yang menyusahkan rakyat adalah para penguasa. Ini contoh kecil di Bogor. Contoh kecil lagi ada di Cianjur. Polisi tidak bisa intervensi. Padahal tanah itu atas nama saya, tanah rumah itu atas nama saya, diserobot. Itu punya anak yatim. Polisi hanya diam. Dari pengadilan kita udah menang. Nggak ada kekuatan. Itulah negara Republik Indonesia. Subhanallah. Sekarang kita punya masalah. Saya katakan tidak akan keluar satu rupiah pun buat orang-orang yang tidak berakhlak. Tidak ada takutnya kepada Allah. Tidak ada takutnya kepada Allah. Subhanallah. Kembali gitu. Orang haji itu harus mengerti bagaimana cara haji yang benar. Bagaimana cara ibadah yang baik. Bagaimana kita bisa eh, menjadikan ibadah kita ibadah yang ahsan amal. Maka mudah-mudahan kita beribadah dengan ilmu. Jangan ibadah tanpa ilmu. Berzikir dengan ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dengan jiwa kita. Sertakan jiwa kita. Bukan sertakan, harus mengikuti itu. Kalau menyertakan seakan-akan cuma mengikut doang. Memang kita berzikir dengan jiwa, dengan hati kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini masih hari-hari tasyrik, ya. Masih ada kesempatan bagi yang Bapak Ibu belum berkurban. Masih ada kesempatan. Ayolah berkurban. Ya. Masih ada saat ini tanggal 11, 12, 13. Ya. Jangan sampai kita punya harta, tapi tidak tidak berkurban. Sholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurban. Subhanallah. Jangan sampai kita dikecilkan di dunia, dikucilkan, dicampakkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh mendekat tempat sholat. Berarti di akhirat lebih parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.